Episode 20, Memulai Hidup Baru. Keesokan pagi di apartemen aman terasa seperti bangun dari mimpi buruk yang panjang. Sinar matahari pagi menyelinap melalui kerai, menerangi debu-debu yang berputar di udara dan menyinari wajah bibi Rina yang masih tertidur pulas. Liana terbaring di sampingnya, menyaksikan naik turunnya dada bibinya yang teratur, rasa syukur yang begitu besar membanjiri dirinya. Dari ruang tamu, dia mendengar suara rendah Ardan yang sedang berbicara di telepon. Suaranya tenang, penuh wibawa, namun tanpa ketegangan mematikan yang biasa menyertainya. Dia keluar dari kamar dan menemukan Ardan sudah rapi, duduk di sofa dengan laptopnya. Dia memutuskan sambungan telepon dan menatapnya. "Bagaimana kondisinya?" tanyanya, suara masih rendah. "Tidur nyenyak. Aku rasa dia akan baik-baik saja," jawab Liana, duduk di seberangnya. "Bagaimana dengan segalanya?" Hendra resmi ditahan. Pengacaranya mencoba mengajukan banding, tetapi buktinya terlalu kuat. Rekaman suara, dokumen keuangan, pengakuan para preman, semuanya lengkap. Ada kepuasan yang tenang dalam suaranya, bukan kemenangan yang sombong. "Dia tidak akan mengganggu kita lagi. Selamanya." Liana mengangguk, menyerap kenyataan itu. Musuh terbesar mereka sudah jatuh. Dan perusahaan akan ada kekacauan untuk sementara. Tapi Raffi dan saya akan menanganinya. Beberapa anggota dewan yang mendukung Hendra sudah mengundurkan diri. Dia memandangnya. Ini adalah kesempatan untuk membangun ulang. Menjadikan Pratama Group sebagai kekuatan untuk sesuatu yang lebih baik. Liana tersenyum. Itu adalah kata-kata yang tidak pernah dia dengar darinya sebelumnya. "Kita bisa pulang hari ini," tambah Ardan. "Tim keamanan sudah membersihkan penthouse dan memastikan semuanya aman." "Pulang." Kata itu terasa berbeda sekarang. Itu bukan lagi sebuah sangkar, tetapi sebuah rumah yang menunggu untuk diisi dengan kehidupan baru. Perjalanan pulang terasa berbeda. Ahmad mengemudi dengan lebih rileks. Bahkan pemandangan Jakarta yang semrawut terasa lebih cerah. Saat mereka tiba di penthouse, Ibu Siska sudah menunggu dengan air mata kebahagiaan dan sebuah milvis untuk merayakan keselamatan mereka. Dia memeluk Liana erat-erat, sesuatu yang belum pernah dilakukannya. "Selamat datang pulang, Nyonya," bisiknya, suara bergetar. Bibi Rina, yang masih lemah tetapi dalam semangat yang baik, diantar ke kamar guest suite yang nyaman dengan perawat pribadi yang selalu standby. Untuk pertama kalinya, Liana tidak merasa khawatir meninggalkannya. Malam itu, setelah semua tenang, Ardan mengajak Liana ke balkon. Jakarta berkilauan di bawah mereka, tetapi kali ini, pemandangannya terasa seperti sebuah janji, bukan sebuah pemisah. "Duduklah," ujarnya, suaranya serius. Ada sesuatu yang harus saya tunjukkan padamu." Dia membawa sebuah tablet dan membuka sebuah folder yang dilindungi password. Di dalamnya, ada scan dokumen-dokumen, surat wasiat ayahnya yang asli, laporan medis ibunya, bahkan email-email antara ayahnya dan pengacara tentang menutupi aib keluarga. "Setelah kamu membongkar kebenaran tentang ibu," mulainya, suaranya sedikit serak, "saya menyuruh Raffi untuk menyelidiki lebih dalam. Ini adalah semua yang dia temukan." Dia menyerahkan tablet itu kepada Liana. "Saya ingin kamu melihatnya. Saya ingin tidak ada lagi rahasia di antara kita." Liana membacanya dengan hati yang berat. Setiap kata, setiap dokumen, mengukir gambaran yang lebih menyedihkan dari sebuah keluarga yang hancur oleh kesombongan dan kekuasaan. Dia melihat betapa putus asanya Sari, betapa kejamnya Agung, dan betapa dalamnya pengkhianatan yang dialami Ardan kecil. Dia menatapnya, air mata menggenang di matanya. "Ardan, aku sangat menyesal." "Jangan," ujarnya, menggeleng. "Jangan menyesal. Kamu menyelamatkan saya dari kebohongan. Melihat semua ini, itu menyakitkan. Tapi itu juga membebaskan." Dia menarik napas dalam-dalam. "Ayah saya bukanlah pahlawan yang saya kira. Dia adalah seorang pria yang lemah dan kejam. Dan saya hampir menjadi seperti dia. Tapi kamu tidak," bantah Liana dengan kuat. "Kamu berbeda. Kamu memilih untuk melindungi, bukan menghancurkan. Kamu memilih untuk membangun, bukan mengendalikan."
Dia tersenyum, sebuah senyum yang jujur dan penuh kelegaan. Itu karena kamu. Kamu melihat sesuatu yang baik dalam diri saya, bahkan ketika saya sendiri tidak bisa melihatnya. Dia berlutut di hadapannya, sebuah gestur yang membuat Liana terkesiap. Dia mengambil sebuah kotak kecil dari saku jasnya. Liana, kita memulai perjalanan ini dengan sebuah kontrak. Dengan sebuah perjanjian yang dingin dan penuh perhitungan. Dia membuka kotak itu. Di dalamnya, bukan cincin yang baru, tetapi cincin kawin mereka yang lama. Sekarang, saya ingin menawarkanmu sebuah perjanjian yang baru. Sebuah janji. Dia mengambil cincin itu. Saya berjanji untuk menghormatimu, bukan sebagai sebuah aset, tetapi sebagai seorang partner yang setara. Saya berjanji untuk melindungimu, bukan karena kewajiban, tetapi karena cinta. Saya berjanji untuk membangun sebuah kehidupan bersamamu, bukan sebuah ilusi untuk dilihat orang lain. Matanya memandang langsung ke matanya, penuh dengan ketulusan dan kerentanan yang belum pernah dilihat Liana sebelumnya. Aku mencintaimu, Liana. Aku tidak tahu bagaimana cara mencintai dengan baik, tapi aku ingin belajar. Bersamamu. Liana menangis, air mata kebahagiaan yang tidak terbendung. Ini bukanlah deklarasi yang sempurna dari seorang pria yang romantis. Ini lebih baik. Ini jujur. Ini nyata. Aku juga mencintaimu, Ardan, jawabnya, suaranya bergetar namun jelas. Dan aku juga berjanji untuk bersabar, untuk memahami, untuk membangun rumah yang sesungguhnya bersamamu. Dia mengulurkan tangannya, dan Ardan dengan hikmat mengenalkan kembali cincin itu di jarinya. Kali ini, rasanya berbeda. Bukan sebuah belenggu, tetapi sebuah simbol. Sebuah pilihan. Dia berdiri dan menariknya ke dalam pelukan, sebuah pelukan yang erat dan penuh dengan janji akan masa depan yang mereka akan bangun bersama. Keesokan harinya, kehidupan baru mereka benar-benar dimulai. Ardan pergi kerja, tetapi kali ini, dia menciumnya selamat tinggal, sebuah ciuman yang lembut dan penuh arti. Liana menghabiskan pagi dengan Bibi Rina, bercerita tentang segala yang terjadi versi yang lebih ringan, dan meyakinkannya bahwa segalanya akan baik-baik saja. Dia kemudian pergi ke balkonnya, bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk merayakan. Dia melukis. Dia melukis pemandangan kota, tetapi kali ini dengan warna-warna cerah dan penuh harapan. Dia melukis fajar baru. Sore itu, Ardan pulang lebih awal. Dia tidak membawa pekerjaan. Sebaliknya, dia membawa sebuah bingkisan besar. Untuk studiomu, ujarnya, saat Liana membukanya. Di dalamnya adalah semua peralatan melukis terbaik yang bisa dibeli dengan uang, kanas, cat, kuas, easel, bahkan sebuah drawing tablet profesional. Ardan, ini terlalu banyak. Tidak, bantahnya. Ini investasi pada bakat istriku. Saya sudah menyiapkan sebuah ruangan di sebelah perpustakaan. Itu milikmu. Jadikan itu studio yang kamu inginkan. Liana memandangi hadiah itu, bukan karena harganya yang mahal, tetapi karena pemikirannya. Dia melihatnya. Dia mendukung mimpinya. Mereka menghabiskan malam itu dengan merencanakan studio barunya, tertawa bersama seperti sepasang kekasih biasa. Beberapa minggu kemudian, mereka mengadakan sebuah acara kecil di penthouse. Bukan pesta mewah untuk para sosialita, tetapi sebuah makan malam intim. Tamunya hanya Raffi, Dian, Bibi Rina, yang sudah cukup kuat untuk hadir, dan Ibu Siska yang dipaksa untuk duduk dan makan bersama mereka, bukan melayani. Suasana riang dan penuh tawa. Dian dengan cepat akrab dengan Raffi, mereka berdua saling meledek dengan santai. Bibi Rina memandangi Liana dan Ardan dengan mata berbinar, melihat kebahagiaan sejati yang dipancarkan keponakannya. Saat malam hampir berakhir, Ardan berdiri dan mengangkat gelasnya. Untuk keluarga, ucapnya, matanya menyapu setiap orang di meja, Liana, Bibi Rina, bahkan Ibu Siska dan Raffi. Bukan keluarga yang diberikan oleh darah, tetapi keluarga yang dipilih oleh hati. Semua orang mengangkat gelas mereka, tersenyum. Liana memandang suaminya, pria yang dulunya dingin dan tertutup, sekarang berdiri dengan percaya diri dan hangat, dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya. Dia telah melalui sangkar emas,
melalui badai kebohongan dan ancaman, dan akhirnya menemukan rumahnya. Bukan di dalam tembok marmer yang megah, tetapi di dalam hati pria yang berdiri di sebelahnya. Dan dia tahu, petualangan mereka baru saja dimulai. Bersambung.